Pemirsa, sidang tuntutan Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas hari ini ditunda. Alasannya adalah jaksa belum siap menyusun tuntutan. Nah, kita akan membahas hal ini bersama dengan pakar hukum pidana Pak Heri Firmansyah. Mas Heri, kita lanjutkan ya. Tadi ada beberapa kemudian yang saya tanyakan kepada Mas Heri ini terkait dengan ditundanya sidang. Katanya tadi mereka dari JPU meminta 6 hari ya, Rabu. Tapi kemudian hanya diizinkan sampai 5 hari. Pandangan Mas Heri ini? Ya, bagaimanapun penundaan itu harus melalui mekanisme yang memutuskan adalah hakim ya. Jadi pengajuan permohonan boleh saja, tapi sekali lagi ketok palunya adalah di hakim. Jadi kalau permintaannya penundaannya awalnya di Rabu oleh jaksa penuntut umum, tapi kemudian disetujui oleh majelis hakim penundaannya, tapi tidak di hari Rabu. Tentu dengan mempertimbangkan banyak hal ya, bahwa mungkin 1 minggu atau 6 hari itu dianggap terlalu lama misalnya. Jadi bisa saja lebih efisien dan lebih efektif dalam pembuatan tuntutan ini. Dan dirasa juga mungkin oleh majelis hakim bahwa dengan formasi susunan dari jaksa penuntut umum yang ada itu tentunya kan sudah jaksa-jaksa yang juga sudah punya kredibilitas dan pengalaman di bidang persidangan yang sudah mumpuni. Jadi kemungkinan besar kalau ditunda ke Rabu itu terlalu lama. Dan juga mempertimbangkan ya perspektif dari korban juga ya, yang tentunya demi kepastian hukum ingin segera kasus ini kemudian dituntaskan lewat mekanisme putusan. Dan sebenarnya juga ini bagi statusnya terdakwa yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas juga penting untuk disegerakan. Dalam hal asas peradilan yang kita bicarakan di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, agar kepastian hukum dari status mereka berdua ini segera diputuskan oleh majelis hakim, begitu. Berarti memang sudah seharusnya semestinya atau idealnya ini ya, 5 hari paling tidak diberikan oleh hakim, kemudian jaksa menyusun apa yang kemudian dirasakan belum lengkap begitu ya. Artinya ini sudah ideal ya? Kalau menurut saya dengan kemudian tidak ada keberatan yang kemudian diajukan kembali oleh jaksa penuntut umum, berarti ini sudah dianggap sudah cukup tepat ya dalam hal ini. Oke. Katanya tadi bahwa dari ayahanda David mengatakan bahwa ini prosesnya memakan cukup waktu yang lama begitu ya Mas Heri, 6 bulan katanya. Jadi sebenarnya ini dari proses kemudian perkara ini dilaporkan sampai dengan sidangnya yang sudah berjalan, apakah memang segitu rumitnya untuk menyelesaikan ini? Ya, kalau kita lihat dari penganiayaannya saja, dari konteks bahwa fakta-fakta dalam hal yang sudah kita terima ya, di media sosial ataupun di media elektronik, media cetak itu kan bukti-buktinya sudah sangat kuat. Mungkin yang diharapkan adalah lebih segera begitu. Tapi sebenarnya hitungan sidang perdananya kalau nggak salah saya 6 Juni ya. Betul. Jadi belum capai 6 bulan. Mungkin itu dari proses penyidikan awal dihitung. Yang saya tahu, sependek pengetahuan saya, ada limitasi dalam penanganan perkara untuk diputus ketika itu sudah diregister oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan. Ada jangka waktu kalau saya tidak salah 6 bulan ya. Untuk kemudian diputus perkara yang sedang disidangkan tadi. Tapi dalam proses penyidikan kan memang tidak mudah. Biasanya memang harus ada harus ada keterangan saksi. Yang paling utama dalam hukum acara pidana, alat bukti yang paling ultimate itu adalah keterangan saksi, karena dialah yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri perbuatan pidana, sehingga tidak bisa kemudian ada peluang sekecil apapun agar lepas dari jeratan hukum ketika ada keterangan saksi tadi ditambah dengan alat bukti yang lain untuk minimum 2 alat bukti. Nah, kasus ini kan juga kemudian berkembang luas ya Mbak Patricia, tidak hanya kepada Mario Dandi, tapi juga kepada orang tua yang bersangkutan. Kemudian ada kemudian penanganan hukum dari segi pendekatan tindak pidana korupsi juga yang mungkin ada sedikit beririsan atau berkoordinasi dengan teman-teman penyidik ketika perkara ini muncul dari Mario Dandi kan begitu. Jadi menurut saya hal-hal semacam ini perlu kita pahamkan dalam perspektif pendekatan katakanlah praktis ya, karena kadang secara teoritis itu tidak semuanya mudah untuk kita lihat, karena dalam konteks praktis biasanya ada kesulitan-kesulitan atau
katakanlah proses pengenangan yang perlu pendekatan-pendekatan yang itu memang secara waktu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita bayangkan. Kesulitan begitu. Seperti apa Mas Heri yang biasanya dijumpai? Ya, dalam hal misalnya mengumpulkan keterangan saksi, begitu ya. Contohnya tadi, atau mengumpulkan, untungnya kemarin di kasusnya Mario Dandi sudah ada CCTV. Ya, bayangkan kalau seandainya tidak ada CCTV. Ini kita bicara di luar konteks Mario Dandi ya, begitu. Tapi dalam hal ini kan ketika ingin meminta keterangan korban juga kesulitan karena masih proses pemulihan di awal kan ketika kasus ini muncul. Jadi polisi juga akan berhati-hati dalam hal penanganan perkara, bukan berarti tidak ingin segera menuntaskan perkara ini, tapi tentunya harapannya ketika penyidikannya sudah sangat baik, maka proses penuntutannya juga akan lebih mudah dan akhirnya bisa menemukan keadilan yang secara substantif memang diharapkan dari proses penegakan hukum itu sendiri. Tapi dari kacamata seorang pakar hukum pidana, Mas Heri mengikuti persidangan dari Mario Dandi juga Shane Lucas CS ya, kita sebut seperti itu. Ya. Nah, masih kurangkah saksi yang kemudian dihadirkan di persidangan? Saya rasa kalau bukan bicara kuantitas Mbak Patricia, tapi kualitas dari keterangan saksi saya rasa sudah terkunci semua dengan katakanlah seorang ibu yang pertama kali melihat dan menemukan keadaan David Ozora pasca penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan kawan-kawan. Nah, itu kan sempat ada komunikasi juga untuk menghentikan tindakan itu. Saya rasa itu sudah sangat kuat dan menurut saya kuasa hukum manapun agak sulit untuk membantah bahwa ini adalah tindak pidana penganiayaan dengan luka berat tadi. Jadi apa kira-kira yang menghambat kemudian sidang hari ini ditunda begitu Mas Heri, dari kacamata Mas Heri? Iya, karena tadi mungkin ada beberapa, bukan hanya satu saksi secara kuantitas sekarang ya, kemudian juga secara kualitas akan dipilah-pilih mana yang kemudian untuk memperkuat tuntutan agar ini senafas dengan dakwaan, agar maksimal katakanlah pidana yang diberikan dan itu memberikan efek jera. Dengan catatan-catatan itulah yang saya rasa mungkin jaksa penuntut umum tidak mau gegabah ya. Kita berhusnudzon lah, tidak bersuudzon. Walaupun ini sekali lagi pasti dari perspektif korban tidak akan mungkin melihat dari konteks itu. Karena bagaimanapun sekali lagi korban inginnya sesuatu proses yang cepat begitu kan. Karena ini juga memberikan nilai keadilan bagi David Ozora begitu. Jadi ini perspektif yang tidak mudah untuk dipahamkan Mbak Patricia, tapi memang kendala teknis dalam persidangan itu seorang praktisi pasti akan memahami hal itu gitu. Tapi seringkah terjadi penundaan di last minute? Kalau saya boleh berbicara dalam kaidah praktis, bukan hanya sekali dua kali kita menemukan hal itu ya. Kadang ternyata ada ketidaksiapan atau ternyata ada tugas lain dari jaksa penuntut umum. Ini kemudian juga menunda sidang, bahkan kadang bukan hanya jaksa tapi juga hakim, kadang juga penasihat hukumnya kadang belum siap. Jadi hal ini hal yang sesungguhnya biasa, bukan berarti saya tidak menghormati perasaan dari keluarga korban dan juga kuasa hukum korban ya. Tapi ini memang satu hal yang sering kita temukan di dalam ranah praktik gitu. Yang penting adalah alasan yang diberikan itu, yang diungkapkan itu masuk akal, logika hukumnya masuk atau tidak. Selama hakim memberikan keleluasaan tadi, berarti itu suatu hal yang menurut hakim masih dimungkinkan untuk diberikan penundaan. Gitu. Mas Heri, sebagai penekanan atau afirmasi, artinya ini kan sidang sudah dilakukan beberapa kali ya Mas ya. Saksi-saksi sudah dihadirkan, bahkan sampai dengan saksi ahli juga sudah hadir. Betul. Tapi apakah masuk akal Mas kalau kemudian sidang hari ini ditunda untuk tuntutannya? Iya, kita bukan orang yang ada di dalam tim itu ya, dalam tim jaksa, jadi tidak mengetahui detail persoalan yang menghambat itu. Tapi kalau kita bicara dari kecukupan waktu dan harusnya dari formasi saja, kan tidak hanya satu jaksa, kecuali kita melihat hanya satu jaksa penuntut umum yang hadir di ruang persidangan. Dan itu pasti karena kasusnya adalah skalanya atensi publiknya tinggi, begitu luas atensi publik terhadap kasus ini. Tentunya dari pihak Kejaksaan Agung sudah memilih dan memilah mana jaksa yang kemudian akan menyidangkan perkara ini. Dan menurut saya itu bukan suatu kesulitan untuk kemudian membuat tuntutan sesuai dengan waktu yang ditentukan bersama begitu. Karena menentukan kan bukan hanya dari satu pihak kan. Hakim selalu akan bertanya
kepada para pihak yang bersidang pada saat itu, apakah di tanggal sekian kita bisa kemudian mengajukan agenda A atau B, itu akan disampaikan. Dan kalau ada keberatan pasti tentulah disampaikan di awal begitu. Eloknya begitu. Tapi kalau dari segi etika Mas Heri, seharusnya kan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari paling tidak. Ya paling tidak H-1 lah disampaikan. Tapi kenapa kemudian ini baru disampaikan pada saat semua sudah berkumpul di dalam ruang persidangan, termasuk media juga sudah standby. Ya mudah-mudahan tidak latah karena kasus kasasi Sambo kemarin ya, dimana kalau itu ibarat main bola injury time kan. Ya memang yang kita sayangkan adalah ini disampaikan di injury time, di ujung-ujungnya. Kenapa tidak di awal? Tapi sekali lagi pasti jaksa penuntut umum punya pertimbangan sendiri untuk tidak terburu-buru mengajukan tuntutan pada hari ini, karena dia juga berpikir masih ada kesempatan lain. Jadi ibaratnya Belanda masih jauh nih kan, jadi ya masih bisa lah untuk bersiap untuk menyiapkan sesuatu dan lain halnya agar ini lebih maksimal. Harapan kita kalaupun nanti ditunda, mudah-mudahan semua fakta-fakta yang dibuat itu adalah fakta-fakta yang mendasarkan pada proses persidangan dan juga memperkuat ya argumentasi hukum dari jaksa penuntut umum begitu. Mas Heri mengikuti sidang ini, kemudian dari awal kita juga pernah berdialog soal ini di sidang pertama, kemudian sekarang bergulir sampai dengan sidang tuntutan yang nantinya akan digelar pada pekan depan. Mas Heri melihat bahwa tuntutan atau dakwaan dari jaksa itu masih on track atau mungkin akan ada perubahan? Untuk kasus yang sudah sekali lagi menarik atensi publik dan publik sudah banyak mengikuti ini dari awal, saya rasa sejauh ini langkah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum on the right track ya, masih di jalur yang benar, bahkan mengumpulkan keterangan saksi dan ahli pun menurut saya sudah tepat sesuai dengan kebutuhannya. Belum lagi kita lihat bantahan-bantahan yang diajukan dari pihak yang berseberangan, pihak lawan yang diwakili oleh kuasa hukum tidak terlalu menurut saya signifikan begitu ya. Misalnya keterangan saksi yang harusnya bukan saksi lah, keterangan yang harusnya bisa memberikan secara sosiologis bagaimana kondisi seorang Mario Dandi sebelum terjadinya tindak pidana, apakah dia orang yang tidak temperamental ataukah baik dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya perlu untuk dibunyikan atau disuarakan di ruang sidang. Nah sayangnya itu tidak dilakukan malah oleh timnya kuasa hukum Mario Dandi kan, tidak menghadirkan keluarga, tidak menghadirkan teman dekatnya. Ini yang menurut saya banyak fakta-fakta yang kemudian dalam tanda petik ya memberatkan posisinya Mario Dandi, sehingga apa yang diyakini dari awal oleh jaksa penuntut umum lewat mekanisme proses penyidikan yang sudah dilimpahkan oleh teman-teman penyidik kepolisian itu membuka mata kita bahwa memang kasus ini terjadi dan tidak terbantahkan bahwa Mario Dandi adalah mastermind dan pelaku tindak pidana itu sendiri ya, sedangkan bahkan AG sendiri, kalau saya tidak salah namanya dengan inisial AG itu kan, yang pelaku perempuan tadi, itu sudah diputus bersalah. Kalau kita bicara dengan pasal penyertaan, ada satu tindak pidana dan pelakunya lebih dari satu orang, dan orang itu sudah dipidana, maka logikanya tentunya yang punya peran lebih besar, punya porsi lebih besar dari kejahatan itu harusnya lebih dipidana juga dan mungkin sama lebih cepat juga prosesnya begitu ya. Oke, tapi berapa tahun maksimal kira-kira Mas kalau mengikuti persidangan ya yang kemudian sudah digelar beberapa kali ini, apakah akan maksimal sesuai dengan dakwaan 12 tahun atau mungkin ada perubahan? Bagian prediksi ini memang paling sulit. Saya kemarin prediksi Argentina Indonesia menang, Indonesia ternyata Argentina yang menang begitu ya. Jadi memang bagian yang sulit. Tapi harapan kita hukuman ini akan memberikan efek jera, ya, akan jadi pelajaran juga bagi banyak orang lain di luar sana untuk kemudian mengurungkan niatnya. Walaupun Anda punya status sosial yang tinggi, tapi ingat ancaman hukuman bahwa asas legalitas itu berlaku pada setiap orang. Asas equality before the law dalam hal penegakan hukum itu patut untuk dikedepankan. Yang kedua, pelajaran menarik dari kasus ini adalah adanya upaya restitusi untuk selalu digaungkan terkait dengan penganiayaannya. Kalau di hukum Belanda memang penganiayaan ini kan berarti ada upaya untuk melakukan mengakibatkan luka pada seseorang atau hal-hal yang sifatnya fisik tadi kepada orang lain. Nah biasanya akan dalam konteks yang sekarang didorong untuk diajukan restitusi, Mbak Patricia. Nah menurut saya lebih menarik kalau kita akan bicara pada
level itu ke depan. Karena kalau kita lihat di kasusnya David Ozora saat ini dengan kondisinya yang tidak tahu kapan akan sembuh seperti sedia kala, berarti kan ada biaya yang harus ditanggung di sana, yaitu biaya perawatan medis, kemudian biaya psikologis yang harus ditanggung dengan kurun waktu yang tidak jelas. Tapi itu juga sudah diajukan oleh pihak David melalui LPSK kan? Betul, tapi kan kemudian kalau kita tidak salah mendengar, ada informasi bahwa hal itu dari segi orang tuanya Mario Dandi menolak untuk melakukan pembayaran. Bahkan jangan sampai ini dianggap sebagai suatu upaya untuk meminta uang ya, karena bagaimanapun kesehatan seseorang, bahkan keselamatan seseorang itu tidak akan tergantikan dengan nilai uang. Jadi kalaupun ada angka yang muncul itu yang mungkin akan menjelaskan LPSK mengapa kalau nggak salah saya muncul angka ratusan miliar di sana ya. Nah ini memang tidak ada pengaturan berkaitan hal itu karena ada biaya material dan imaterial yang kemudian tidak bisa terkalkulasi dengan baik di sana. Di Perma nomor 1 tahun 2002 tentang tata cara pengajuan restitusi dan kompensasi juga rasa-rasanya tidak diatur secara detail seperti itu. Jadi ya ini untuk pembelajaran publik saja menurut saya. Begitu. Oke, ini menarik karena dari ayah Mario Dandi sendiri kan mengatakan bahwa dia tidak bisa membayar nilai restitusi itu sampai dengan ratusan miliar. Sementara di sisi lain ayahnya dari David Ozora kemudian mengatakan bahwa ya kalau nggak bisa bayar ya udah ditambah lagi aja, disubstitusi tambahan hukumannya. Ini memungkinkan nggak, Mas Heri? Iya, restitusi itu kan adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau keluarganya kepada korban. Nah ini adalah untuk pemenuhan moralitas hak moral dari keadilan bagi korban ya. Dan sekarang memang sedang trennya menuju ke sana. Jadi kalaupun itu tidak dilakukan sebagai satu kewajiban hukum sebenarnya dan seseorang harus mendapatkan hak hukum dari tindak pidana yang dilakukan, ya hakim bisa saja menilai itu sebagai satu ketidakpatuhan akan hukum itu sendiri dan dalam konteks yang lain akan memberikan peluang untuk memberikan tambahan hukuman. Tapi apakah itu kemudian akan dibatasi beberapa lamanya, itu akan kita lihat ya. Tapi setidak-tidaknya bisa saja jadi hal yang memberatkan, berarti kan tidak ada dalam konteks ini rasa empati, simpati dari pihak pelaku begitu ya terhadap apa yang sudah dilakukan kepada korban. Karena kalau kita lihat dari kasus David Ozora ini sudah memenuhi kualifikasi pasal 90 KUHP Mbak Patricia, di mana ada luka berat ya, cedera serius terhadap organ tubuh yang bersangkutan kan. Sekali lagi kalau kita lihat dari prosesnya awal dia ditemukan dalam keadaan tidak berdaya tadi sebagai korban sampai pada saat ini kan sangat banyak yang dilalui proses itu ya sampai dan itu pun belum 100% secara sempurna. Tadi juga kita sudah dengarkan di persidangan disampaikan langsung oleh ayahanda dari David Ozora begitu. Berarti terbuka peluang bahwa nilai restitusi itu kemudian akan dikabulkan oleh hakim. Ya, tinggal kalaupun itu dimintakan untuk dilakukan pembayaran, tapi yang bersangkutan tidak mampu membayarkan, ini dilematisasi dalam hukum itu sendiri kan. Maka mungkin saja tadi kalau kaitan dengan pertanyaan Mbak Patricia, dimungkinkan untuk adanya penambahan dalam konteks pemberatan pidana di sana dalam konteks itu. Karena sekali lagi hal-hal yang kecil saja seperti tidak kooperatif di persidangan ketika ditanya ke Mario Dandi sebagai terdakwa, siapa pemilik Rubicon itu kan dijawab dengan berputar-putar begitu ya. Itu juga secara tidak langsung juga berpengaruh sebagai penilaian hakim. Apalagi dalam konteks tertentu ini adalah untuk memulihkan sekali lagi hak kesehatan dari korban ya. Gitu. Berarti bisa disebut bahwa banyak kemudian hal-hal yang memberatkan Mario Dandi ya, Mas Heri? Iya, saya sangat menyayangkan kalaulah fakta hukum itu sudah tidak menolong seseorang, setidaknya adab dan etika di sidang itu diperhatikan. Karena pasal 218 KUHP, setiap orang itu kan wajib menghormati persidangan ya. Kalau kita lihat sampai ditegur oleh hakim akibat dari sikap yang bersangkutan, saya rasa itu ya jadi penilaian khusus juga bagi hakim untuk ya kalaupun ada rasa penghormatan terhadap seorang manusia itu kan menjadi nilainya menjadi kadarnya menjadi lebih kecil begitu ya. Jadi ini yang menurut saya sangat disayangkan apa tidak diberitahu begitu ya oleh pembisiknya dari kuasa hukum untuk bersikap lebih proporsional lah gitu. Oke. Baik Mas Heri, sayang sekali waktu kita sangat-sangat terbatas. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Berita Satu Siang. Kita akan berjumpa lagi mungkin ya saat sidang tuntutan benar-benar diselenggarakan. Terima kasih Mas Heri sekali lagi. Baik pemirsa, pakar hukum pidana Heri Firmansyah.